So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast. Tinggal didengerin aja, nggak usah ditonton videonya. Tapi nanti jangan lupa dipraktekin ya guys materinya, jangan lupa try out. Masih sama aku Laksana, alhamdulillah aku berhasil tembus UGM jalur UTBK. Ini aku baru pulang kuliah ya teman-teman, hari ini kuliahnya cepet. Dan nanti banyaknya kuliah yang online ya. Jadi sebelum aku pulang aku mau bikin podcast dulu nih teman-teman. Dan ya alhamdulillah skor PPU aku itu 800 plus alhamdulillah, dan kita bakal belajar PPU hari ini. Ya aku bakal kasih tahu teman-teman gimana cara ngerjain soal PPU. Dan juga ya nanti kita bakal ada kuis nih teman-teman. Ya jadi teman-teman bisa jawab kuisnya dalam hati. Ya jawab aja dalam hati, atau kalau mau sambil dicatat atau diucapkan juga boleh banget. Dan mari kita langsung mulai saja teman-teman. Oke, jadi kunci dari PPU di UTBK SNBT sendiri itu ada 3 ya. Dan kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama apa nih ya? Yang pertama kunci dari PPU adalah kita ngebaca dulu nih pertanyaannya apa yang ditanyain dari soalnya ya. Kenapa kita harus baca dulu pertanyaannya? Nah karena biasanya kan PPU tuh nanti kita dikasih paragraf panjang nih teman-teman ya. Kita dikasih paragraf bacaan panjang ya. Nah kesalahan banyak orang adalah mereka itu ngebaca dulu paragrafnya pelan-pelan sampai selesai. Nah ini salah banget teman-teman di PPU UTBK ya. Kenapa kok salah ya? Karena kalau kayak gini kita bisa kehabisan waktu ya. Karena kalau PPU ya apa yang ditanyain itu tuh kadang cuma sebagian kecil dari keseluruhan paragraf ya. Kadang tuh pertanyaannya tuh untuk bisa ngejawab pertanyaannya kita tuh nggak harus ngebaca semua paragrafnya dulu gitu ya. Kalau kita baca paragrafnya semua dulu pelan-pelan, wah bisa habis waktunya ya. Dulu aku kayak gitu teman-teman ya. Nah misal nih kayak soal yang nanyain, misal ada soal pertanyaan nanyain kayak kata instrumen pada kalimat 3 memiliki arti paling dekat dengan opsi yang mana ya, dengan opsi yang mana A, B, C, D, E gitu kan. Nah seringkali kita tuh nggak perlu baca keseluruhan paragrafnya agar bisa ngejawab pertanyaannya. Oke? Nah jadi kita bisa baca dulu nih, baca pertanyaannya dulu ya. Oh di kalimat 3, ya udah kita cek kalimat 3 gitu kan. Yang ditanyain di kalimat 3. Nah biar apa kita baca pertanyaannya dulu? Biar kita tahu nih apa yang mau kita cari. Oh bisa langsung ke kalimat 3 gitu kan. Daripada kita udah ngebaca panjang-panjang tapi kita nggak tahu nih apa yang mau kita cari ya. Kita harus hemat waktu. Nah tapi nih teman-teman ya, memang juga ada soal-soal PPU yang mengharuskan kita untuk ngebaca ya, ngebaca dari awal paragraf ya. Ada juga yang seperti itu gitu. Nah tapi kita juga harus ngebaca pertanyaannya dulu ya. Kita baca pertanyaannya dulu, terus oh ternyata ini dia harus dibaca dari awal nih. Kayak misal soal yang kayak gimana ya. Misal soal PPU yang nanyain kayak kalimat nomor berapa yang menggunakan perumpamaan. Nah gitu kan. Nah kalau gitu kan kita emang harus baca satu-satu opsinya gitu kan. Baca satu-satu kalimatnya buat nyari mana yang menggunakan perumpamaan gitu. Ya tapi tetap aja ya masih mending kita cek dulu pertanyaannya ya daripada langsung baca paragrafnya dari awal. Ya daripada dibaca dulu dari awal sampai akhir nih. Kenapa? Ya karena setidaknya kalau kita udah baca pertanyaannya duluan, kita tuh jadi tahu ya apa yang mau dicari. Ketika kita udah baca paragrafnya ini udah tahu nih kita tujuan membaca paragrafnya nyari apa? Oh nyari kalimat yang menggunakan perumpamaan gitu teman-teman. Nah sedangkan ya kalau kita langsung baca paragrafnya tanpa tahu pertanyaannya, ya itu ibaratkan kita lagi baca paragraf tapi belum tahu nih apa yang mau dicari di paragraf ini, gitu kan? Kayak nggak ada tujuan yang jelas gitu. Kayak gitu teman-teman, oke? Oke itu kunci pertama dari PPU ya. Kunci keduanya apa nih? Kunci keduanya adalah kita punya wawasan yang luas, oke? Kita harus tahu banyak kosakata, kita harus tahu banyak konteks, ya. Ini gimana nih caranya? Ya jujur aja caranya dengan baca berita-berita, ya, baca artikel, baca jurnal penelitian, ya. Dan jujur aja, ya PPU tuh ibaratkan kayak cerdas cermat, emang menguji kosakata kita, emang menguji pemahaman kita tentang banyak hal, ya, pemahaman umum kita, gitu.
Itu untuk PPU ya. Jadi emang untuk PPU nih kita harus rajin-rajin baca dan memperluas wawasan kita. Oke? Oke, itu kunci yang kedua. PPU itu kayak cerdas cermat guys ya. Oke, yang ketiga nih apa nih? Kuncinya yang ketiga apa? Kunci yang ketiga adalah kita tuh harus pandai-pandai dalam memahami konteks nih teman-teman. Ya kita harus pandai dalam memahami konteks. Konteks bacaan ya. Paragrafnya ini lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin tentang apa? Ya misal nih ya. Misal nih kata atribut. Ya, kata atribut itu beda konteks maknanya bisa beda ya. Kata atribut itu maknanya bisa beda-beda. Misal nih, kalau atribut kepemimpinan ya. Ini kan lagi ngomongin sifat kepemimpinan, ya sifat-sifat ya ciri khas pemimpin. Sedangkan kalau misal atribut sekolah kan berarti lagi ngomongin benda gitu kan, kayak misal alat tulis, buku dan lain sebagainya. Ya jadi beda konteks itu bisa beda ya artinya. Gitu. Makanya kita harus pandai-pandai melihat konteks. Oke. Nah jadi ini ya bahayanya ya teman-teman. Orang itu juga bisa bingung kalau misal tahu arti suatu kata ya, tahu misal salah satu arti dari suatu kata tertentu gitu kan, tapi dia nggak bisa lihat konteks ya. Ini kesalahan aku dulu ya, aku nggak bisa lihat konteks dulu ya, belum jago. Misal nih ada tulisan di paragrafnya ya, tulisannya adalah pajak adalah instrumen ekonomi ya, pajak adalah instrumen ekonomi. Nah di sini orang yang pernah dengar kata instrumen tapi nggak paham konteks, mereka kan bakal bingung nih ya, mereka bakal ngira kayak, loh instrumen kan artinya alat musik, masa alat musik ekonomi, instrumen ekonomi gitu kan, gitu. Jadi orang tuh bisa bingung ya kalau nggak tahu konteks gitu. Nah ini ya teman-teman, kita harus melihat konteks. Di KBBI sendiri juga udah dijelasin tuh, kalau instrumen tuh artinya bukan cuman alat musik aja, tapi juga bisa berarti alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu ya. Gitu. Nah, dalam konteks ini ketika lagi ngomongin instrumen ekonomi ya. Ya, instrumen ekonomi ya, berarti dapat diartikan sebagai apa? Coba aku tanya ke kalian, kalian bisa jawab dalam hati nggak? 5 4 3 2 1. Jawab dalam hati. Kalau mau cek KBBI juga boleh. Oke. Nah, jadi di sini instrumen ekonomi itu dapat diartikan sebagai alat atau sarana kebijakan yang digunakan untuk mengatur atau memengaruhi kegiatan ekonomi. Gitu. Jadi misalnya di PPU besok muncul teks tentang berita ekonomi ya, dan muncul instrumen ekonomi gitu. Nah kita udah nggak bingung lagi gitu, kita nggak ngira oh alat musik ekonomi, enggak ya teman-teman gitu. Oke, aku mau kuis lagi nih ke teman-teman. Coba teman-teman sebutin contoh konkret instrumen ekonomi itu ada apa aja. 5 4 3 2 1. Oke, ada pajak, suku bunga, subsidi, kebijakan fiskal dan moneter. Banyak ya teman-teman. Oke, itu adalah 3 kunci dari PPU. Apa aja? Coba masih ingat nggak? 5 4 3 2 1. Oke, jadi jawabannya yang pertama kuncinya adalah kita tuh harus ngebaca pertanyaannya dulu. Kenapa kita harus ngebaca pertanyaannya dulu? 5 4 3 2 1 supaya kita tahu apa yang mau kita cari ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus punya wawasan yang luas ya, karena PPU itu adalah cerdas cermatnya UTBK gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga kita harus pandai-pandai dalam melihat konteks. Ya kita harus tahu konteksnya nih lagi ngomongin apa gitu. Oke, itu 3 kunci PPU ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut membahas materi selanjutnya yaitu sinonim ya. Nah, jadi sinonim itu simple banget ya teman-teman. Sinonim itu adalah ungkapan yang bisa berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Contohnya nih, misal kayak mati, meninggal, wafat, tewas, gugur. Nah, sekilas kelihatannya sama kan? Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah tingkat kesamaannya itu nggak 100%. Jadi, walaupun mirip, tiap kata tuh tetap punya pemakaian dan nuansanya yang beda-beda gitu. Misalnya nih, kita bandingin kata mati dan kata meninggal ya. Nah, keduanya tuh sama-sama memiliki arti tidak bernyawa gitu kan. Meskipun pemakaiannya cenderung berbeda. Ya, ini kalau kata mati itu kan cenderungnya digunakan untuk hewan ya teman-teman. Sementara kata meninggal merupakan ungkapan yang lebih halus yang digunakan untuk manusia gitu. Jadi
ada perbedaannya teman-teman di situ. Perbedaan nuansa yang harus kita pahami. Oke, kita lanjut saja. Kita akan membahas kuis kumpulan persamaan kata ya. Kuis kumpulan persamaan kata, sinonim, dan juga kuis definisi. Jadi nanti aku bakal nanya ke kalian, misal nih kayak aku bakal nanya ke kalian kata abrasi. Ayo artinya apa gitu. Kalian jawab dalam hati aja. Tapi kalau mau sambil diutarakan juga nggak apa-apa. Oke? Mulai. Tenang aja, karena ini tuh nggak masuk ke nilai rapot. Tapi yang jawabnya bener boleh pulang duluan. Oke. Sorry. Jokes garing. Oke, yang pertama. Abrasi. Apa artinya abrasi? Tahu nggak teman-teman? Apa arti dari abrasi? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, arti dari abrasi adalah pengikisan. Oke, mantap yang buat yang udah bisa jawab. Tapi kalau yang masih salah, nggak apa-apa, tenang aja. Kita di sini belajar bareng-bareng. Oke, abrasi artinya adalah pengikisan. Ya, abrasi artinya adalah pengikisan. Abrasi, ya, abrasi artinya pengikisan. Abrasi artinya adalah pengikisan. Oke, mantap banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 nih, coba kalian cari sinonim dari kata ahli. Coba kalian cari sinonim dari kata ahli. Kalau yang udah ngerasa jago boleh dalam hati aja, tapi kalau yang belum tahu jawabannya mungkin boleh pause dulu videonya terus nanti searching di Google. Nah, jadi sinonim dari kata ahli jawabannya adalah apa? 5, 4, 3, 2, 1. Adalah pakar. Ya, sinonimnya adalah pakar. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau tanya ke teman-teman. Coba teman-teman tahu nggak arti dari ambiguitas? Ambiguitas. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi dari KBBI sendiri ya teman-teman, ambiguitas tuh di sini ya sifat atau hal yang bermakna dua ya. Ambiguitas tuh juga bisa artinya ketidaktentuan, ketidakjelasan gitu. Nah, ambiguitas tuh juga bisa berarti ya kemungkinan adanya makna atau penafsiran yang lebih dari satu gitu atas suatu karya sastra. Oke, mantap sekali. Next lagi kita lanjut ke soal selanjutnya. Teman-teman tahu nggak sinonim dari asumsi? Oke, mulai susah nih ya. Sinonim dari asumsi. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, asumsi itu sinonimnya adalah anggapan ya. Asumsi sinonimnya adalah anggapan. Asumsi sinonimnya adalah anggapan. Nah, jadi salah satu saran yang aku bener-bener saranin buat teman-teman ketika lagi belajar PPU ya, menambah kosakata baru ini, kadang tuh kita nggak hanya harus tahu artinya ya. Tahu artinya tuh sangat penting, tapi menurut aku biar lebih efektif lagi, kita tuh juga harus belajar untuk menerapkan penggunaan kata-kata baru ya, kosakata-kosakata baru yang baru kita dapetin ke dalam kalimat-kalimat. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita atau pas lagi nulis apa gitu. Ya mungkin nggak di dalam kehidupan sehari-hari sih, tapi mungkin kayak kita belajar untuk ngetik, ya belajar nulis tulisan itu pakai kosakata baru yang udah kita dapetin, gitu teman-teman. Ya. Biar apa? Biar makin masuk lagi, gitu. Oke, ya udah untuk sekarang mungkin itu aja sih teman-teman. Terima kasih banyak yang udah ngedengerin podcast ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya lebih banyak lagi orang yang kebantu sama podcast materi edukasi gratis yang aku bikin. Mari kita wujudin mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Dan hey, aku habis ini tuh mau tanya, aku tuh mau apa namanya? Cerita, dan ini materinya udah selesai. Kalau teman-teman udah mau live boleh banget. Ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe aja. Supaya lebih banyak lagi orang yang kebantu belajarnya. Dan supaya kalian nggak ketinggalan materi terbaru ya. Nah, di sini aku udah selesai materinya. Dan aku mau cerita aja.
Oke, kalau kalian mau live boleh, tapi kalian masih di sini masih mendengarkan aku. Oke, bagus banget ya. Oke, aku mau cerita aja guys. Ya, aku mau cerita dulu tuh. Ya, aku sebagai pejuang PTN juga ngerasain juga ya kayak ambisnya gimana, perasaannya gimana, FOMO-nya gimana gitu kan. Dulu tuh kayak teman-teman aku udah keterima SNBP duluan. Satu kelas tuh sekitar berapa ya? 12 orang. 12 orang tuh keterima SNBP di kelas aku. Dan di universitas top gitu kan. Dan jujur kayak ya temen aku, ya kan mereka temen aku, ya aku ada senangnya, tapi jujur juga ada kayak irinya juga, ada kayak cemburunya juga gitu kan, kayak pengen juga nih gitu kan, sedangkan dulu aku bukan anak eligible gitu. Nah, saran aku ya buat teman-teman semua yang mungkin juga ngerasain hal yang sama, sadari aja bahwa eh, jalan hidup tiap orang itu beda-beda, dan enjoy the process. Dan yang penting kita tuh sebagai manusia, kita tuh, ya mungkin aku tahu kalian udah sering mendengar ini, tapi serius, ini bener-bener ya guys, kita kita tuh sebagai manusia kita harus bersyukur ya, bekerja yang terbaik ya, dan juga percaya sama rencana Tuhan. Ya udah, semangat ya teman-teman. See you guys in the next video. Thanks.